pihak maskapai wajib memberikan ganti kerugian sebesar 1.250.000.000 per penumpang. Halo, selamat siang teman-teman Layatoso. Kembali lagi bersama saya Robi Gule. Layatoso, kita pada hari ini nanti kita akan sedikit membahas tentang hukum ini. Nah, teman-teman Layatoso jangan lupa like, share, subscribe channelnya kita Layatoso, dan bila konten kita bermanfaat silahkan share bagi teman-temannya. Nah, kita udah kedatangan tamu spesial. Nah ini pakarnya bagi hukum nih. Kita akhir-akhir ini ada berita-berita yang lagi hangatnya gitu. Perihal Sriwijaya Air, kita perlu gali dari sisi hukumnya. Nah, bersama dengan Bung Wardah Larosa. Nah, gimana kabarnya Bung Wardah? Baik Bung Robi. Nah, ini apa? Mau masuk umumnya nih, jadi kita kayaknya menyita waktunya Bung Wardah. Kebetulan kita juga tertarik, ini lagi hotnya ini tentang Sriwijaya ya. Nah, kalau sekarang kan kita tahunya kan udah pada ada evakuasi sampai black box-nya juga gitu ya. Black box-nya. Nah, ini kita perlu tahu nih, karena terus terang ya, meskipun ditemukan istilahnya bangkai pesawatnya, tapi kan ada proses yang lainnya ya, ada proses yang lainnya gitu. Nah, setelah ditemukan black box ini biasanya prosesnya apa lagi? Nah, setelah di black box terus kan diidentifikasi ya. Setelah diidentifikasi maka ditentukan siapa penyebab kecelakaan ini apa sih sebenarnya. Apakah memang itu memang kelalaian dari maskapai atau human error, ya kan? Atau memang karena cuaca. Jadi itu perlu dipelajari oleh tim mungkin forensik di situ penyebab kecelakaan itu sendiri. Nah, selain itu juga dari sisi hukumnya itu bagaimana pertanggungjawaban maskapai Sriwijaya Air terhadap para korban atau dalam hal ini adalah penumpang lah ya. Itu bagaimana pertanggungjawaban hukumnya? Jawabannya ya. Oke. Nah, ini teman-teman yang terus kasus sih, maksudnya pesawat jatuh ya jatuh gitu. Tapi kan ini banyak korban ini gitu kan, banyak korban ya karena jatuhnya pesawat Sriwijaya gitu kan. Nah, ini yang kita perlu tekankan satu tuh, kelanjutannya gimana dengan korban ya kan? Ya, benar. Tanggung jawab Sriwijaya berarti ya nggak sampai hanya pada saat evakuasi kan gitu kan ya? Benar. Perlu sampai ke korban gitu. Atau ahli warisnya lah ya. Ahli warisnya. Berarti itu biasanya masuk ke pengadilan atau bagaimana sih? Ya, jadi gini. Jadi ketika itu terjadi kecelakaan dalam satu maskapai, ya, misalnya sebelum Sriwijaya Air kan kalau masih ingat itu Lion Air 737. Ya, 737 ya, kalau nggak salah 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu itu 2 tahun lalu. Ketika itu terjadi, maka itu kan tidak jarang kita lihat dari pihak maskapai melakukan ganti kerugian, bukan kerugian sih, tapi kayak kompensasi lah ya, sekaligus memberikan bentuk apa istilahnya itu yang dikatakan ganti kerugian, tapi nggak enak gitu ya, enak juga karena ya. nyawa manusia kan, Nyawa manusia. Nah, bisa dikatakan kompensasi lah. Kompensasi ya. Nah, kalau secara regulasi, secara undang-undang penerbangan, memang setiap maskapai wajib untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap para penumpang. Ya, para penumpang. Nah, ketika itu mengakibatkan meninggal dunia, ya kan, contohnya dalam hal ini kasus Sriwijaya Air, itu kan satu orang pun tidak ditemukan yang masih hidup. Ya kan, semua kan kalau kita lihat ikuti pemberitaan semuanya meninggal, kira-kira gitu. Nah, kalau secara hukumnya, kalau secara undang-undang penerbangannya, maka pihak maskapai wajib untuk memberikan ganti kerugian terhadap para penumpang atau dalam hal ini adalah ahli waris dari para penumpang. Nah,
bagaimana bentuk wujud ganti kerugian dalam bentuk finansial atau uang. Ya, karena kalau diganti kerugian nyawa lagi manusia nggak bisa. Mungkin lagi ya. Selain diatur dalam penerbangan, juga diatur di peraturan Menteri Keuangan ya, atau di asuransi lah, jasara harja lah misalnya. Ya, di undang-undang di peraturan Menteri Keuangan itu juga diatur bahwa setiap ada orang meninggal dunia yang diakibatkan oleh maskapai itu wajib memberikan berupa kayak asuransi lah, asuransi jiwa. Berapa nominalnya? Kalau secara asuransi itu asuransi atau jasara harja dalam hal ini karena berkaitan dengan penerbangan atau transportasi itu wajib memberikan kepada ahli waris 50 juta. Itu jasara harjanya. Nah, kalau secara itu kan jasara harja, dan jasara harja ini kan bentuk pertanggungjawaban negara. Sarja ini kan bagian dari BUMN. Nah, itu bentuk pertanggungjawaban dari sisi negara. Tapi bagaimana pertanggungjawaban sisi swasta, penyelenggaraan maskapai ini? Ya, maskapai ini bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atau berupa kompensasi terhadap ahli waris dari para korban sebesar, ya, di sini ada aturannya. Tapi kalau dalam ini meninggal dunia, maka pihak maskapai wajib memberikan ganti kerugian sebesar 1.250 juta per penumpang. Ya. Nah, jadi secara aturan hukumnya seperti itu, Bung Romi. Nah, berarti kan kalau ini agak apa juga ya? Jadi maskapai bayar sekitar 1 M gitu ya? Dan 1,2 M lebih. Dewasa, anak-anak sama atau gimana? Ya, jadi kalau kita lihat mencermati, mungkin akhir-akhir ini kita lihat ada salah satu orang Nias ya, yang bisa kita dengar gitu ya. Ada anak-anak gitu kan, dia bawa anaknya. Nah, jadi di sini patokan dari sisi penerbangan atau dari sisi maskapai adalah per penumpang. Per penumpang ini dalam artian tidak mengenal itu anak-anak atau enggak, ya. Dalam artian yang penting dia punya tiket. Ya, penumpang ini kan seperti itu gitu. Nah, penafsiran per penumpang dia bawa tiket. Nah, cuman kadang juga kalau kita lihat analisis lagi ya, kalau sudah analisis lagi, bagaimana dengan kan ada anak kecil yang tidak dibawa tapi tanpa tiket? Ya, tanpa tiket karena ada. Ya kan? Dan disinilah perlu penafsirannya secara hukumnya. Apakah anak yang tidak bawa tiket juga itu dapat dikategorikan bahwa dia per penumpang, sebagai penumpang, ya kan? Nah, dari sisi ini memang ada dua pemahaman yang berbeda, gitu, dua pemahaman yang berbeda. Yang mana kalau menurut maskapai, perspektif maskapai, misalnya kalau ada dalam tanda kutip, kalau ada masalah seperti itu, maka ya maskapai mungkin dia akan terjauh, kan nggak ada tiket. Gimana dapat memverifikasinya dari sisi mereka, ya kan? Nah, kalau tapi biasanya kan ada meskipun misalnya ya, itu kan biasanya balita ya, anak balita gitu, tapi kan ada nama ya. Betul, ada nama penumpang. Nah, makanya penafsirannya itu adalah per penumpang. Kalau secara regulasinya itu per penumpang. Jadi, nah, cara untuk verifikasinya itu, apakah anak ini dapat dikategorikan penumpang, ya kan? Penumpang dengan adanya tiket atau tidak ada tiket dapat dikategorikan penumpang nggak? Ya kan? Itu memang kalau saya lihat secara di undang-undangnya tidak menyebutkan harus ada tiket dan tidak ada tiket. Tapi yang dimaksud adalah per penumpangnya gitu. Nah, makanya kalau saya lihat dari sisi undang-undang penerbangan, saya sih lebih yakin bahwa mau itu ada tiket nggak ada tiket gitu kan, yang penting anak kecil ya dalam tanda kutip. Kalau udah dewasa sih atau anak yang memang udah harus memiliki tiket, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau anak kecil yang memang udah boleh terbang tapi tidak layak memiliki tiket, nah maka itu dapat dihitung penumpang. Kenapa? Situlah keadilannya gitu. Tapi kalau di maskapai sepertinya, ya kan, kalau anak kecil wajib ada tiket ya sepertinya ya. Iya, jadi kalau ada sih maksudnya umur atau tingginya 190 kalau nggak salah ya, tinggi 190 itu udah wajib memiliki tiket. Atau umurnya 2 tahun ke atas ya. Iya. 2 tahun ke atas. Nah, yang kita kurang tahu ya, maksudnya korban khususnya Sriwijaya Air kan, apakah anak yang baru lahir yang 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Nah, ya kalau kita lihat pertanggungjawaban dari jasara harja itu mungkin udah otomatis kan karena bawa pemerintah gitu. Betul. Nah, mungkin yang dari Sriwijaya Air ini itu biasanya kok sering terjadi nggak sih Bapak?
Sriwijaya langsung kasih kompensasi beneran kasih 1 M gitu ya? Iya. Ada nggak ada story-nya nggak gitu? Jadi gini, untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari maskapai itu pasti tidak langsung dia cairkan. Oke. Ya, ada proses tahapan verifikasi yang memang dia harus yakin betul bahwa para penerima ini adalah ahli waris. Oke. Nah, makanya ini kan kalau saya ikuti pemberitaan ini, saya udah print juga buku beberapa berita iya. saya ikutin, mungkin juga nanti menjadi bahan referensi bagi teman-teman Waya Toso. Bahwasanya kalau saya ikuti berita, memang proses ini sampai sekarang masih proses verifikasi. Ya, verifikasi ya siapa sih ahli waris yang sesungguhnya. Jangan sampai nanti pihak maskapai salah sasaran untuk membayar ganti rugi. Oke. Ya, jangan salah. Jadi mereka lagi proses verifikasi bekerjasama dengan pihak DVI dari Mabes Polri. Ya, jadi mereka lagi proses verifikasi. Nah, kalau memang sudah jelas, maka mereka pasti akan mencairkan terhadap ahli waris. Biasanya sekaligus atau bertahap? Nah, karena kalau kita lihat ya mungkin yang kemarin itu yang ke arah Kalimantan itu ya, itu kan mungkin pesawatnya kan masih tergolong menengah ya, kecil ya, gitu ya. Tapi kalau tergolong besar yang pakai Boeing gitu kan, dengan membayar per penumpang 1 M itu mungkin lumayan juga kan? Lumayan juga kan? Baik zaman pandemi kan? Nah, ya mungkin itu mungkin di jalur komunikasi mereka ya, Iya, sama keluarga korban gitu ya.